Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Ruliani, 2. Larsuliani, 3. Solehatun Nurjana, 4. Sinta Triwindyingrum, dan 5. Febri Tri Andista. Kami akan mempresentasikan bab 6 yang membahas mengenai pendidikan dan perkembangan masyarakat. Maka dari itu, kami mohon atas perhatian Anda. Pada bagian ini, kelompok kami mendapatkan bab 6, yaitu tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Nah, dinamika masyarakat merupakan kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan psikologis antara masyarakat yang satu dengan yang lain, dan itu terjadi secara langsung. Peran pendidikan dalam masyarakat ini telah mengalami pergeseran, baik dari sistem sosial, politik, maupun ekonomi. Pergeseran ini terjadi dipengaruhi oleh gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan sosial ini muncul dalam bentuk kepentingan seperti mengubah struktur hubungan sosial dan kepentingan merebut peran politik atau kekuasaan. Masuknya sistem persekolahan sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan. Jadi, wadah atau tempat pelaksanaan ini sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pendidikan. Jika kita lihat dari perspektif pendidikan, dalam masyarakat dewasa ada 4 sumber masalah yang tentunya masih lemah. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran multikultural. Artinya ini minimnya rasa toleransi antara umat beragama atau sering membanding-bandingkan budaya khas daerah. Sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus berbangga dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki. Walaupun budaya kita itu berbeda, tetapi semuanya itu menyatu dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya yaitu penafsiran otonomi daerah yang lemah. Maksud dari itu adalah jangkauan sistem pendidikan di berbagai daerah di Indonesia belum merata sehingga banyak daerah atau ketatanan pendidikannya masih rendah, sehingga menimbulkan kebodohan dan kemiskinan karena tidak dilatar belakangi dengan pendidikan. Yang ketiga yakni kurangnya sikap kreatif dan produktif. Penanaman sikap kreativitas pada anak ini penting sekali agar dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya, serta juga harus produktif atau menetap pada suatu bidang atau keahlian yang dimiliki, tidak berubah setiap waktu. Yang terakhir adalah rendahnya kesadaran moral dan hukum. Banyak sekali anak muda zaman sekarang ini tidak memiliki kesadaran moral. Contohnya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang kasar atau gaul. Sedangkan di dalam hukum misalnya ketika mengendarai motor menerobos lampu merah. Nah, kesadaran moral dan hukum ini perlu ditanamkan agar kedepannya penerus bangsa ini memiliki moral yang bagus. Sekian dari saya. Selanjutnya, perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Istilah masyarakat Indonesia baru belakangan ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia setelah era reformasi. Dan ada juga menggunakan istilah masyarakat madani atau civil society. Banyak definisi yang berbeda tentang civil society. Tetapi intinya adalah bahwa civil society menyangkut tatanan kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau keluarga yang berada dalam kerangka. Peranan hukum mengandung elemen tingkat partisipasi publik, peran mass media, peran asosiasi-asosiasi profesional, serikat buruh, dan lain-lain, sehingga bersifat dinamis dan mengandung elemen kepentingan sosial warga negara dan masyarakat. Alternatif masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Pada dasarnya hubungan antara individu dan dengan
masyarakat berkisar pada suatu model atau hubungan antara penguasa yang dikuasa, cara untuk mencapai tujuan bersama, dan tujuan itu sendiri. Plato mengajarkan bahwa tujuan hidup bersama adalah keadilan. Pendidikan multikultural di Indonesia. Keragaman entitas budaya dalam suatu komunitas merupakan modal pemberdayaan, terutama dalam proses pendidikan. Sekolah belum dilihat sebagai institusi budaya dan sebagai ajang saling tindak atau interaksi antar anggota masyarakat. Sekolah dapat berfungsi menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan kelembagaan seperti keluarga, manajemen birokrasi pendidikan, dan pasar kerja. Pengumpulan berbagai lembaga ini akan memberi warna terhadap pemecahan masalah fungsional dalam pendidikan yang dihadapi masyarakatnya. Pendidikan multikultural, tantangan dan solusinya. Di dalam pendidikan multikultural, terletak tanggung jawab besar untuk pendidikan nasional. Tanpa pendidikan yang difokuskan pada perkembangan perspektif multikultural dalam kehidupan, tidak mungkin menciptakan keadaan aneka ragam budaya di masa depan dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah menganalisis dan mengevaluasi pendidikan dan perkembangan masyarakat, maka kesimpulannya dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang harus memiliki karakteristik yang ditandai dengan menyatunya kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Yang kedua, civil society menyangkut tatanan kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau keluarga yang berada dalam kerangka peranan hukum, mengandung elemen tingkat partisipasi publik, peran media massa, peran asosiasi-asosiasi profesional, serikat buruh, dan lain-lain sehingga bersifat dinamis dan mengandung elemen kepentingan sosial warga negara dan masyarakat. Ketiga, pendidikan yang tidak dapat mengembangkan potensi-potensi anak didik untuk memilih bukanlah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Atau, dengan kata lain, dalam ilmu politik, pendidikan harus menjunjung demokrasi. Untuk saran, pendidikan di Indonesia memanglah harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta kebutuhan masyarakat yang dapat mengembangkan potensi-potensi peserta didik supaya dapat menghasilkan output yang cerdas, kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti contoh yang dilakukan oleh Profesor Yohanes Surya. Ini dia Profesor Yohanes Surya, seorang fisikawan yang sangat berjasa untuk Indonesia. Prof. Yohanes datang ke Tolikara, Papua, daerah pegunungan yang indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia. Prof. Yohanes minta ke bupati-bupati di Papua, kasih saya anak-anak paling bodoh yang ada di Papua, saya akan jadikan mereka juara dunia. Didatangkanlah anak-anak yang dianggap paling bodoh di Papua. Ada anak berusia 12 tahun yang sudah tidak naik kelas 4 tahun, namanya Albertina Baenal. Ada juga yang datang dari Yahukimo, sebuah hutan pedalaman di Papua yang membaca menulis pun mereka nggak bisa. Tapi setelah dilatih selama 1-2 tahun oleh Prof. Yohanes, di Olimpiade tingkat Asia, 12 anak Papua ikut dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Albertina Baenal, anak yang tidak naik kelas 4 tahun, mengikuti Olimpiade robot dan mendapatkan medali perak dan medali emas di tingkat nasional. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat. Semoga ini dapat mematik semangat kita untuk menjadi seorang guru. Mari teman-teman, dalam kurun waktu 4 tahun ke depan, kita latih soft skill kita, keahlian kita, moral dan karakter kita, untuk menjadi seorang guru yang berkualitas. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.